Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Sahabat Mat Official, channel YouTube yang menyajikan konten pembelajaran matematika dan juga tutorial seputar media pembelajaran. Pada episode kali ini kita masih melanjutkan episode pembahasan paket soal ujian sekolah matematika jenjang SMP. Adapun yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah 3 soal terakhir, dan tipe soal yang kita bahas adalah masih soal pilihan ganda kompleks dengan jawaban lebih dari 1 pernyataan yang bernilai benar. Dan sebelum kita mengikuti sajian berikut, perlu saya ingatkan kembali bahwa Sahabat Mat Official juga menyajikan pembahasan soal-soal per pokok bahasan dari dokumen soal-soal ujian nasional, UNBK, USBN, dan ujian sekolah dari sekitar tahun 2009 sampai dengan 2018-2019. Link playlistnya kita cantumkan dalam deskripsi dari tayangan video ini, dan untuk per pokok bahasan link videonya sudah kita cantumkan dalam deskripsi dari tayangan video sebelumnya terkait dengan materi yang dibahas dalam setiap video per episode. Nah, selengkapnya mari kita ikuti. Dan terima kasih kepada yang telah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan menjadi bagian dari amal soleh kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan soal pilihan ganda kompleks. Soal nomor 33, 34, dan 35 dengan tema sumur resapan. Kita bacakan artikelnya. Sumur resapan. Sumur resapan air hujan dapat dibuat di fasilitas umum atau lingkungan perumahan. Sumur resapan untuk menampung limpahan air hujan, berfungsi mengurangi banjir dan mengganti air tanah yang disedot. Secara teknis, sumur resapan dibuat pada bidang tanah yang cenderung datar dengan kemiringan maksimum 2% dengan memperhatikan keamanan bangunan di sekitar, sumber mata air, septic tank, ketersediaan lahan, dan peraturan daerah setempat. Kedalaman sumur resapan bervariasi, mulai dari kedalaman minimal 1,4 meter sampai dengan yang terdalam 2,8 meter dengan diameter 1 meter. Panduan struktur pembuatan sumur resapan yang umum digunakan di pekarangan rumah berdasarkan acuan dari Badan Standar Nasional Indonesia. Spesifikasi sumur resapan dapat dibuat oleh tukang pembuat sumur gali berpengalaman dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut. 1. Penutup sumur. Untuk penutup sumur dapat dipilih beberapa bahan diantaranya: plat beton bertulang tebal 10 cm dicampur dengan 1 bagian semen, 2 bagian pasir, dan 3 bagian kerikil. Atau plat beton tidak bertulang tebal 10 cm dengan campuran perbandingan yang sama, berbentuk jubung dan tidak diberi beban di atasnya. Atau foresman setebal 10 cm. 2. Dinding sumur bagian atas dan bawah. Untuk dinding sumur dapat digunakan bis beton. Dinding sumur bagian atas dapat menggunakan batu bata merah, batako, campuran 1 bagian semen, 4 bagian pasir,
diplester dan diaci semen. 3. Pengisi sumur. Pengisi sumur dapat berupa batu pecah ukuran 10 sampai dengan 20 cm, pecahan batu bata merah ukuran 5 sampai 10 cm, hijau serta arang. Pecahan batu tersebut disusun berrongga. Ini literasi dari artikel terkait sumur resapan. Selanjutnya kita memasuki soal nomor 33. Berdasarkan penjelasan artikel dan gambar, berikan tanda checklist untuk semua pernyataan yang benar dari 4 pernyataan yang disediakan. Dari A, B, C, dan D. Mari kita cek satu persatu kebenaran dari pernyataan A, B, C, dan D. Data utamanya kita tampilkan dulu karena ini adalah data untuk perhitungan dari yang terkait pernyataan A, B, C, dan D. Kedalaman sumur resapan bervariasi mulai dari kedalaman 1,4 meter sampai dengan yang terdalam 2,8 meter dengan diameter sumur adalah 1 meter atau jari-jarinya setengah meter. Ingat, jari-jari adalah separuh dari diameter. Sekarang pernyataan A, volume sumur resapan minimal untuk nilai Pi 22/7 adalah 1,4 meter kubik. Kita lakukan perhitungan untuk volume sumur resapan minimal. Kita menggunakan rumus volume tabung karena sumur itu bentuknya adalah identik dengan tabung, yaitu Pi R kuadrat dikali T. Di sini kita beri indeks min, maksudnya T minimum, karena kita akan menghitung volume minimum. Yang mana nilai Pi sudah ditetapkan 22/7. Kemudian jari-jari dengan diameter 1 meter, berarti jari-jarinya setengah meter. Kita tulis setengah kuadrat karena di sini R kuadrat. Kemudian untuk kedalaman minimal 1,4, kita tulis 1,4. Kemudian setengah dikuadratkan, kita tulis setengah dikali setengah. 1,4 kita nyatakan sebagai bentuk pecahan biasa, karena di belakang koma ada 1 digit maka menjadi 14/10. Kemudian perhatikan di sini ada 14, di sini ada 7 dikali 2. 7 dikali 2 adalah 14, 14 kita coret 14, berarti di sini dapat 1, di bawah ini juga dapat 1. Kemudian 2 dengan 22, 22 dan 2 kita coret, kita bagi 2, dapat 1, yang bawah atas dapat 11. Sehingga yang atas adalah 11 kali 1 kali 1, 14-nya tadi tinggal 1, berarti kali 1 lagi, hasilnya 11. Kemudian 7 kali 2 tadi kita coret dengan 14 adalah 1. 2 sudah kita coret dengan 22, 1 juga, 1 kali 1 kali 10, 10. 11/10 membagi 10, jadikan desimal, berarti 1 digit di belakang koma, 1,1. Hasil perhitungan kita 1,1 meter kubik untuk volume minimal sumur resapan. Sementara di sini adalah 1,4, berarti pernyataan A adalah salah. Kita lanjutkan untuk pernyataan B. Volume sumur resapan maksimal untuk Pi 22/7 adalah 2,2 meter kubik. Sekarang kita lakukan perhitungan untuk volume sumur resapan maksimal. Sama rumusnya Pi R kuadrat T dengan indeks T maksimum karena kita akan menghitung volume maksimum. Untuk nilai Pi-nya sama 22/7, jari-jarinya juga sama dengan A setengah. Hanya saja kedalamannya atau ketinggiannya dari 1,4 menjadi 2,8 karena di sini keterangan terdalam adalah 2,8. Kemudian dengan cara yang sama, setengah kuadrat kita tulis setengah kali setengah,
2,8 kita tulis 28/10. Di sini ada 28, di bawah ada 7 kali 2 kali 2. 7 kali 2 adalah 14, 14 kali 2 28. Berarti 7 kali 2 kali 2 yang nilainya 28 ini kita coret dengan 28, hasilnya 1 dan 1. Sehingga bagian pembilangnya tinggal 22 dikali 1 dikali 1 dikali 1 adalah 22. Bagian penyebutnya tadi 7 kali 2 kali 2 tadi sudah kita coret dengan 28. 1 kali 10 adalah 10. 22/10 sama dengan 2,2 meter kubik. Volume maksimal sumur resapan adalah 2,2 meter kubik. Kita lihat di sini. 2,2. Berarti pernyataan B adalah benar. Sekarang untuk C, volume penutup sumur resapan untuk P 3,14 adalah 0,08 meter kubik. Di dalam literasi tadi telah dijelaskan bahwa tutup sumur itu ketebalannya adalah 10 cm. Tentu untuk jari-jari tutup sumur akan sama dengan jari-jari sumurnya, yaitu 1 meter. Berarti di sini untuk volume penutup sumur adalah pi R kuadrat T. Pi telah ditetapkan 3,14. R-nya sama dengan R sumur, yaitu setengah atau 0,5. Kita kuadratkan. Untuk T adalah ketebalan dari tutup sumur 10 cm. 10 cm itu kalau jadikan meter adalah 0,1 meter. Kita hitung 0,5 dikuadratkan adalah 0,25. 3,14 dikali 0,25 dikali 0,1 hasilnya sama dengan 0,0785. Kalau kita ambil 2 digit di belakang koma berarti 0,07, sisanya di belakang 7 persis adalah bilangan 8. Mulai 5 ke atas menambah 1 depannya, sehingga di sini menjadi 0,08 meter kubik. Hasil pembulatannya sama dengan pernyataan C. Maka C ini adalah pernyataan yang benar. Berikutnya untuk pernyataan D, selisih volume sumur resapan minimal dan maksimal adalah 1,1 meter kubik. Nah, di sini tinggal kita menggunakan data hasil perhitungan A dan B. A tadi volume minimum 1,1 dan maksimum 2,2. Kita selisihkan, berarti kita kurangkan yang besar dikurangi yang kecil. 2,2 dikurangi 1,1 sama dengan 1,1 meter kubik. Sesuai dengan pernyataan D, berarti D adalah benar. Nah, begitu ya. Jadi kita mengambil data dari yang ada dalam literasi artikel, tapi bisa jadi juga nanti datanya ada data tambahan. Karena di artikel itu biasanya data yang sifatnya umum. Jawaban yang benar adalah option B, C, dan D. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 34. Pak Budi akan membuat sumur resapan di halaman rumah berdiameter 100 cm atau 1 meter, sama dengan di artikel tadi. Dan kedalamannya 150 cm. Di sini Pak Budi mengambil keputusan sumur yang akan dibuat kedalamannya 150 cm. Antara 1,4 meter sampai dengan 2,8 meter, maka 150 cm ini memenuhi syarat. Kemudian dimasukkan bus beton dengan ketebalan 4 cm. Maksudnya ketebalan dinding bis itu ya. Karena bis yang dimasukkan ke dalam sumur itu harus punya ketebalan, tidak mungkin tidak punya ketebalan. Dengan adanya ketebalan itu, nanti tentu akan mengurangi lubang rongga itu diameternya tidak lagi 100 cm, tapi akan berkurang. Berdasarkan penjelasan artikel dan gambar,
berikan tanda checklist untuk semua pernyataan yang benar dari 4 pernyataan yang disediakan. Baik, ini pernyataannya A, B, C, D. Nah, kita mulai dari A. Luas dinding bus sumur resapan bagian luar adalah 47.100 cm persegi. Di sini perhitungannya pakai satuan cm ya. Kita cek kebenaran dari pernyataan A. Luas dinding bus sumur resapan bagian luar. Perhatikan gambar. Ini adalah gambar bis sumur. Yang dimaksud luas bagian luar dari dinding bus adalah yang bagian luar ini berarti menggunakan diameter dari ujung tepi ke ujung tepi, yang mana diameter ini akan sama dengan lebarnya lubang sumur, sehingga diameter dari tepi ke tepi ini sama dengan 100 cm. Luas dinding dari bis berarti luas selimut tabung yang berdiameter 100 cm atau berjari-jari 50 cm dengan kedalaman dalam arti ketinggian tabung sebagai kedalaman daripada sumur atau bus 150 cm. Ini untuk A. Kita hitung. Luas dinding bus sumur resapan bagian luar adalah 2 PRT. Ini adalah luas selimut tabung. Rumus luas selimut tabung itu 2 PRT sama dengan 2 kali 3,14 untuk nilai P-nya. Kita gunakan 3,14 karena tidak ada ukuran jari-jari maupun ketinggian yang kelipatan dari 7. R-nya 50, T-nya adalah kedalaman dari sumur 150. Hasil perkaliannya 2 kali 3,14 kali 50 kali 150 adalah 47.100 cm persegi. Sesuai dengan pernyataan A, ini artinya bahwa pernyataan A adalah benar. Selanjutnya, untuk B. Pernyataannya mengatakan luas dinding bus sumur resapan bagian dalam adalah 43.332 cm persegi. Luas dinding sumur bagian dalam, di bagian dalam berarti kita tidak menggunakan diameter 100 cm, tetapi menggunakan diameter dari lubang yang tengah ini bagian tepi ke tepi. Ukuran diameternya berkurang 4 cm di sebelah kiri dan berkurang 4 cm di sebelah kanan. Atau ukuran jari-jarinya adalah berkurang 4 cm saja. Kalau jari-jarinya berkurang 4 cm, kalau diameternya berkurang 4 cm sebelah kanan dan 4 cm sebelah kiri. Kita langsung menggunakan jari-jari, yang mana jari-jari utuhnya tadi adalah 50 cm dari senter tengah ini ke tepi, berkurang 4 cm. 50 berkurang 4 berarti 46. Untuk ketinggian sama, pi sama. Rumusnya sama, yaitu 2 PRT. 2 kali 3,14. Jari-jarinya dari 50 berkurang 4 adalah 46. Ketinggian atau kedalamannya tetap 150. Hasil perhitungannya adalah 43.332 cm persegi. Kita lihat. Pernyataan B sama, berarti benar lagi. Lanjut untuk pernyataan C, kita cek. Luas penutup sumur resapan adalah 7.880 cm persegi. Yang dimaksud luas penutup sumur resapan berarti sama artinya luas penampang dari bis ini. Dengan ukuran dari tepi ke tepi tentunya diameternya, karena kalau kita mengambil ukuran yang dalam saja tentu tutup sumur itu kalau dipasang akan jatuh masuk ke dalam.
agar tidak jatuh masuk ke dalam, kita ambil ukuran penuh, yaitu penampang yang berdiameter 100 cm atau berjari-jari 50 cm. Penutupnya berupa lingkaran. Berarti kita menghitung luas lingkaran berjari-jari 50 cm. Nah, kita hitung luas penutup sumur resapan adalah pi R kuadrat, rumus dari luas lingkaran sama dengan 3,14 dikali jari-jarinya adalah 50, R kuadrat kita tulis 50 kali 50. Hasilnya 7.850 cm persegi. Kita lihat pernyataannya sama dengan pernyataan, berarti pernyataan C adalah benar. Berikutnya untuk yang D. Luas alas bagian dalam bis adalah, luas untuk penampang yang dalam ini, yang bagian bawah sana akan sama dengan yang atas ini. Berarti kita menggunakan jari-jari 50 dikurangi 4 tadi, bukan 50 cm lagi, karena bagian dalam. Ya. Baik, kita hitung sama, yaitu lingkaran pi R kuadrat 3,14 kali 46 kali 46 sama dengan 6.644. Sementara di sini adalah 6.600. Berarti pernyataan D adalah salah. Dengan demikian pernyataan yang benar adalah pernyataan A, B, dan C. Oke, bisa dipahami ya? Ya, bagus. Baik, kita lanjutkan soal yang terakhir, yaitu soal nomor 35. Masih tema yang sama, yaitu sumur resapan. Kita baca, sebuah instansi pemerintah merencanakan membuat sumur resapan di halaman kantor untuk menampung air hujan karena air mengalir tidak lancar ketika musim hujan. Berdasarkan rapat diputuskan membuat 2 buah sumur resapan yang masing-masing ukuran diameter sumur adalah 100 cm dengan kedalaman 2,5 meter. Dinding sumur berupa bis beton. Ukuran ketinggian bis beton yang ada ketinggiannya hanya 0,5 meter dan harganya Rp350.000 per bis. Sedangkan harga tutup sumur adalah Rp320.000 per buah. Biaya tukang untuk penggalian sumur setiap meter kubik adalah Rp250.000 dan untuk pemasangan bisnya per buah adalah Rp20.000. Berdasarkan stimulus, berikan tanda cek untuk semua pernyataan yang benar dari 4 pernyataan yang disediakan berikut. Kita mulai dari A. Harga pembelian bus dan tutup setiap satu sumur adalah Rp670.000. Penyelesaian. Harga pembelian bus dan tutup setiap satu sumur. Satu sumur tentu hanya butuh satu tutup, yang harganya Rp320.000. Tapi satu sumur tidak hanya butuh satu bis. Setiap sumur kedalamannya 2,5 meter. Sementara bisnya ketinggiannya hanya 0,5. Berarti kita butuh bis setiap sumurnya adalah 2,5 dibagi 0,5. Sehingga harga pembelian bis dan tutup setiap sumur adalah, banyaknya bis setiap sumur yang kita butuhkan adalah 2,5 dibagi 0,5. Karena kedalaman sumur 2,5, sementara tiap bisnya ketinggiannya hanya 0,5. 2,5 dibagi 0,5 adalah 5. Artinya butuh 5 bis untuk setiap satu sumur, dikalikan harga satuannya Rp350.000. Ditambah harga untuk satu tutupnya adalah Rp320.000. Maka kita tulis 1 kali Rp320.000. Nah, hasil perkalian 5 dikali Rp350.000 ditambah 1 kali Rp320.000 sama dengan Rp2.070.000. Tidak sesuai dengan pernyataan A,
Berarti A adalah pernyataan yang salah. Kemudian untuk pernyataan B kita baca. Biaya tukang untuk penggalian 2 sumur tersebut adalah Rp981.250. Biaya tukang untuk penggalian sumur setiap meter kubik adalah Rp250.000. Berarti kita harus menghitung berapa meter kubik ya volume dari 2 sumur yang digali itu. Kita hitung biaya untuk penggalian 2 sumur tersebut adalah Rp250.000. Ini untuk tiap meter kubiknya. Kita kalikan volume untuk 1 sumur adalah sama dengan volume tabung. Sumurnya ada 2, maka kita kalikan 2. Kemudian kita substitusikan untuk ukuran dari sumurnya. 250.000 adalah biaya per meter kubiknya. Kalikan volume sumurnya adalah 3,14 dikali jari-jari sumur 0,5 dikuadratkan ya, di sini R kuadrat dikalikan T adalah kedalaman sumur 2,5. Sumurnya ada 2 buah, maka kita kalikan 2. Nah, hasil perhitungan ini ya sama dengan Rp981.250 sesuai dengan pernyataan B. Maka B ini merupakan pernyataan yang benar. Selanjutnya untuk pernyataan C, total biaya tukang untuk 2 sumur tersebut adalah Rp1.181.250. Biaya tukang. Berarti biaya tukang ini adalah biaya untuk penggalian ditambah biaya pemasangan bis. Biaya penggalian sudah kita dapatkan, yaitu Rp981.000 ditambah biaya pasangnya. Bisnya ada dalam 1 sumur 5 bis, 2 sumur berarti 2 kali 5 10 sumur. Setiap 1 bis biaya pemasangan 20.000, maka 2 sumur dikalikan 5 bis dikalikan 20.000. Hasilnya kita tambahkan dengan Rp981.250 sama dengan Rp981.250 ditambah Rp200.000 untuk pemasangan bisnya keseluruhan. Hasilnya Rp1.181.250. Kita cek pernyataan C sama, berarti C adalah benar. Berikutnya pernyataan D, biaya total hingga finishing pembuatan 1 sumur resapan tersebut adalah Rp2.660.625. Biaya total 1 sumur berarti meliputi biaya 5 buah bis untuk pembeliannya, biaya pembelian 1 tutup, biaya penggalian 1 sumur, dan biaya pemasangan 5 bis. Kita hitung. Untuk biaya pembelian bis dan tutup sudah kita dapatkan dari perhitungan A, yaitu Rp2.070.000. Tidak perlu kita hitung lagi. Biaya untuk pembelian 5 bis, ya, ini kan 1 sumur, 5 bis dan 1 tutup. Untuk 1 sumurnya Rp2.070.000. Ditambah biaya penggalian untuk 1 sumur. Kalau ini 2 sumur Rp981.250, maka 1 sumur adalah Rp981.250. Ini dibagi 2. Hasilnya Rp490.625. Kemudian pemasangan bisnya 1 sumur itu membutuhkan 5 bis, setiap bis 20.000, berarti 5 kali 20.000 adalah 100.000. Sehingga total biayanya sama dengan Rp2.070.000 ditambah Rp490.625
ditambah 100.000 sama dengan 2.660.625 rupiah. Kita lihat di sini. Sama ya, sama. Berarti pernyataan D juga merupakan pernyataan yang benar. Dengan demikian untuk soal nomor 35 ini pernyataan yang benar adalah pernyataan B, C, dan D. Oke. Memang cukup membutuhkan waktu yang relatif panjang untuk mengerjakan soal-soal pilihan ganda kompleks. Setiap option, setiap pernyataan harus kita hitung, kita uji nilai kebenarannya. Oke, saya kira cukup sekian. Dan dengan berakhirnya pembahasan soal pada episode kali ini, maka berakhir pula pembahasan kita untuk paket soal prediksi ujian sekolah matematika jenjang SMP. Mudah-mudahan dari apa yang kita sajikan bisa membantu belajar kalian, bisa menjadi alternatif media belajar, sumber belajar yang menunjang prestasi kalian. Dan sekali lagi kami ingatkan, kalau ingin memperdalam pembahasan materi yang terkait dengan yang kita bahas dari video 1 sampai dengan video yang terakhir ini, kalian bisa masuk di playlist video ujian sekolah. Setiap pokok bahasan kita bahas dengan berbagai variasi soal. Bisa 1 video, bisa 2 video, bahkan 3 video hanya untuk 1 pokok bahasan materi. Insya Allah itu bisa menjadi bahan referensi untuk menjaring tipe-tipe dan variasi soal yang memungkinkan diujikan di sekolah kalian. Sampai berjumpa dan terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.